waktu waktu kita akan serahkan kepada Sunyanapada untuk memberikan penjelasan tentang sutra pengguyuran Pratima Buddha. Kepada Sunyanapada kami persilakan. Baca Amitabha. Sampai jam 5 ya. Jam 6 sampai jam 6 ya. Lalu mungkin sebelumnya Suhu ucapkan sekali, saudara-saudari ikut ucap sekali. Namo Pensu Seja Monifo. Namo Pensu Seja Monifo. Namo Pensu Seja Monifo. Namo Pensu Seja Monifo. Ajahau. Mungkin ya kalau sisa waktu dibagi dua, sebagian mungkin untuk tanya jawab, sebagian mungkin Suhu sedikit memberikan penjelasan dari Mahayana, yaitu Sabda Sang Buddha tentang sutra pahala kebajikan pengururan Pratima Buddha, atau mungkin bahasa Mandarin disebut Bosuo Ifo Gong De Jing. Ini mungkin satu sutra yang bisa menjadi salah satu penjelasan ya, atau menjadi referensi kenapa ya kita mau melakukan pengururan Pratima Buddha. Jadi umat Buddha mungkin pelan-pelan butuh belajar ya, bukan patung Buddha, tapi lebih cocok disebut Pratima. Kalau tidak bisa menggunakan Pratima, paling tidak kita menggunakan kata rupang, bukan patung. Kalau patung itu ya patung kuda, patung dibeti, ya patung mungkin harimau dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ya, jadi pelan-pelan kita menggunakan istilah yang benar. Buddha lebih disebut rupang. Tapi kalau mungkin ya di dalam bahasa Sanskrit atau Pali kita bisa sebut Pratima. Waktu mungkin kita tidak akan kesampaian untuk memberikan keseluruhan, tapi pelan-pelan ya, mungkin saya itu ya pelan-pelan. Bagaimana menjelaskan apa adanya. Dan dari tadi pagi ya kita sangat bersyukur. Rinpoche tadi pagi sampai sore ini ya, Rinpoche ini benar-benar sangat murah hati. Baru ya mungkin tak sampai seminggu kita sama tim terpikir mungkin alangkah baik mohon sama Rinpoche di pagi hari ini bantu juga bacain doa untuk pengururan Pratima Buddha di MBC ya, secara mungkin sangat sederhana. Lalu ya Rinpoche itu sangat baik ya, kasih tahu catur bahwa nanti nggak apa-apa jam 4 beliau mau mengeluangkan waktu untuk kita. Begitu mendengarkan demikian, saya secara pribadi ya mungkin sangat terharu bahwa dengan benar-benar seorang guru yang sangat murah hati, sangat begitu simple, hanya mendengar, lalu ya tidak sampai seminggu, mungkin ya tak sampai 4 hari pun beliau malah ya ingin mengajukan bahwa beliau mau membaca doa untuk kita pada waktu acara ini. Jadi saya secara pribadi mungkin ya selalu mengatakan tidak ada kata-kata yang bisa dituangkan untuk mengucapkan terima kasih ini. Mungkin di sutra-sutra Mahayana itu selalu ada kata pugeswa. Artinya tidak terkatakan. Jadi dharma itu sangat tidak terkatakan. Termasuk ya keterharuan mungkin pribadi saya terhadap guru kita. Itu benar-benar ya selalu mungkin saya jalan kemana-mana
saya mendengar ya, murid yang terdahulu dari Rinpoche, mungkin seperti Ibu Rana, Pak Herman, Hadi, Catur, Merva, ya, kemudian yang lain-lain, Ibu Ida dan sebagainya, selalu menceritakan kemurahan hati dari Rinpoche. Mungkin ya orang butuh ya, adalah sendiri berpapasan dengan beliau, dan ketika ya, mungkin ketika kita sedang ya membutuhkan satu bantuan, maka bisa melihat kemurahan hati beliau itu sangat luar biasa. Ya, ini adalah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sama Rinpoche. Sore ini ya kita bisa bahas sampai di mana ya tidak terlalu penting ya. Yang penting kita punya hati niat. Kalau tahun depan Anda ada, Suhu ada, kita bisa sambung. Ya. Nah, untuk membuktikan kita masih bisa melewati mungkin wabah COVID ini, ya kita tunggu sampai tahun depan. Sambil ya, tidak terlalu serius. Mungkin Suhu pelan-pelan jelaskan ya. Jadi Ifo Gong De Jing ini, Poso Ifo Gong De Jing ini diterjemahkan oleh I Ching. I Ching ya. I Ching itu beliau adalah seorang biksu. Yang dimana sebetulnya beliau sudah mulai merantau pada usia 50-an. Jadi kadang-kadang ya mungkin seperti saya sudah 52 ya. 52. Kadang-kadang kalau lagi tidak terlalu semangat, maka saya mengingat I Ching 50 tahun baru mulai mengembara. Beliau begitu luar biasa ya, sampai di Indonesia pada waktu itu masih zaman kerajaan Majapahit ya. Lalu beliaulah menulis satu buku Nan Hai Ji Kui Chuan. Ya, Nan Hai Ji Kui Chuan ini kirim lewat satu biksu. Biksu kalau tidak salah biksu Jepang di Indonesia. Karena beliau takut bahwa beliau tidak bisa, umur beliau sudah tua, takut beliau nggak bisa kesampaian pulang ke Tiongkok. Ya, tapi akhirnya benar, beliau bisa pulang ke Tiongkok ya. Jadi I Ching ini ya adalah seseorang biksu yang sama terkenal dengan Xianzong Fasi, Tong Samzong. Ya, jadi beliau juga adalah seorang pengembara, biku yang sangat luar biasa, mengalami ya kepahitan yang sangat luar biasa. Ya, ketika beliau dulu, para biksu-biksu itu sangat luar biasa. Untuk mendapatkan kitab suci, tidak seperti hari ini kita duduk, kemudian memakai jom, itu pun kadang-kadang kita senang tidak senang. Dulu, I Ching ini kalau dengar cerita beliau itu ya, Anda bisa menangis ya, karena demi untuk mendapatkan kitab suci. Beliau mengembara, kemudian ya naik perahu, kemudian ya berjalan kaki. Dalam naik perahu itu ya beliau melewati satu pulau, dan beliau bertemu dengan suku-suku yang sangat ekstrim. Di mana suku itu ya kalau tidak dikenal, maka mereka bisa memanah panah beracun. Ya, kemudian ketika beliau berjalan di satu daerah yang sangat luar biasa juga bahaya, beliau melumurkan diri ke lumpur yang sangat kotor supaya tidak nampak antara manusia dengan tanah itu. Ya, karena beliau ketemu dengan suku Babar. Suku Babar ini ya bisa potong manusia dan bisa bakar manusia dan bisa makan manusia. Nah, hari ini karena ada beliau, maka secara Mahayana pun juga bisa dapat kitab ini. Ya, kitab ini adalah juga merupakan terjemahan dari Sanskerta ke bahasa Mandarin oleh I Ching. Itu tadi mungkin ya saya memberikan sedikit sejarah supaya kita mengenang bahwa tidak segini gampang. Ya, hari ini misalnya seperti mungkin di tempat kita mengajar muna-mudi. Kadang-kadang mereka senang baru ke wihara, tidak senang ya tidak ke wihara. Ya, seperti inilah mungkin satu bayangan, satu kontemplasi, satu renungan bisa kita ambil dalam hidup bahwa, maka saya selalu bicara sama Hadi sama Catur ya. Kita sangat tahu terima kasih. Karena Rinpoche itu sangat bermurah hati. Mungkin saya sendiri juga ya banyak berkumpul dengan, bertemulah ya dengan guru-guru, bahkan ya juga suka berjalan ya ke tempat guru-guru.
untuk mencari satu guru yang sangat murah hati. Ya, mereka harus benar-benar mengenal Anda dengan bertahun-tahun, baru mereka mau mulai memberikan transmisi Dharma. Rinpoche kita itu sangat murah hati, ya, sangat murah hati. Setiap kali kita ada kesulitan, kita bertanya, beliau akan memberikan penjelasan yang simple, yang singkat, dan yang padat. Ya, ini adalah mungkin merupakan apa ya, prinsip pada Nyingmapa. Ya, Nyingmapa ini ya punya cara yang simple, tegas, jelas, dan bermuatan yang sangat luar biasa. Kemudian ini ya, karena ini maka ada penerjemahan ya ke bahasa Mandarin. Saya mungkin tidak baca bahasa Mandarin, saya pelan-pelan ya. Hari ini kita dapat berapa banyak tidak masalah. Yang penting kita ada hati. Mungkin tidak semua saya terangkan, tapi tidak semua saya baca. Tapi depan ini mesti saya baca. Ya, demikian yang telah ku dengar. Ya, biasa bahasa Mandarin disebut Jushi Waun. Suatu ketika Sang Bhagawan sedang berdiam di Raja Griha atau Raja Graha, atau sekarang disebut Rasgir. Ya, kalau Anda yang suka mungkin suka ya tur ke luar negeri, terutama ke India, ke Nepal, maka saat ini ya kita lebih sering dengar ya Rasgir. Ya, Rasgir itu Raja Graha. Waktu saya masih SD, saya mendapatkan mungkin pengajaran dari guru agama. Sering ya kami sebut dengan Raja Graha. Kalau sekarang ya kami ketemu tour guide ya, seperti mungkin 5-6 tahun yang lalu ada berapa kali saya jalan ke India, sering ketemu tour guide yang di India. Mereka mengucap Rasgir. Nah, di puncak Burung Najar, Jirakuta. Mungkin pembelajar Mahayana ini sangat penting mengerti tentang puncak Burung Najar Jirakuta. Zaman telah berubah ya. Kadang-kadang saya ketemu biksu Theravada. Mereka tidak percaya bahwa di puncak gunung ini merupakan adalah pembabaran Mahayana. Kenapa demikian? Karena puncak Burung Najar ini sudah sangat sempit. Mungkin paling banyak bisa muat 50 orang. Ya, sedangkan mungkin di sini dikatakan di puncak Burung Najar, Jirakuta, bersama dengan rombongan besar biksu sebanyak 1.250 orang. Selain itu juga hadir pula para Bodhisarwa, Mahasarwa, Dewa, serta 8 bagian pelindung Dharma. Dewa, Naga, Yaksa, Gandawa, Asura, Garuda, Kimnara, Maharaga. Semua berkumpul dalam pertemuan ini. Jadi kadang ya mungkin ya kadang-kadang kita tidak beruntung, kita mungkin ketemu biksu yang lebih cenderung terhadap mungkin Theravada, atau lebih cenderung terhadap Mahayana ya, atau mungkin juga pelajar yang masih lebih cenderung ke Tantra. Jadi kadang-kadang 3 hal ini bukan menjadi satu jalur. Ya, misalnya ketika saya pernah dengar satu biksu Theravada mengatakan bahwa beliau sebetulnya mau mengatakan beliau itu tidak percaya bahwa puncak Burung Najar itu merupakan adalah tempat pembabaran Mahayana. Artinya beliau mau mengatakan sebetulnya dalam hati bahwa Mahayana ini tak ada ya, karena puncak ini 50 orang saja nggak muat, mana mungkin 1.250 orang bisa muat ya. Mungkin kita butuh belajar ya seperti sejarah ya tentang yaitu evolusi, biologi ya, sejarah ya, arkeologi dan sebagainya. Nah, ilmu arkeologi ini kan ada bicara tentang evolusi ya, perubahan. Jadi sudah 2.565 tahun yang lalu, tentu evolusi ini ya perubahan struktur tanah ya. Kadang-kadang
lautan itu pun sudah menjadi dataran. Ya mungkin kadang-kadang kalau kita suka melihat nasional geografi ya, itu ada menjelaskan bahwa ini dulu sebetulnya laut yang sangat mendalam, tapi hari ini dia sudah menjadi dasar. Nah, beliau menunjukkan garis-garis batu itu, ya karena arkeolog itu tahu membaca garis-garis. Ya kalau saya nggak tahu baca garis-garis, kalau saya tahu baca ini rupiah, ini dolar Amerika. Jadi seperti itu ya, mungkin saya mau kasih sedikit bahwa kadang-kadang kita ketemu biksu ya yang mungkin tidak punya jodoh antara Theravada, Mahayana, Vajrayana ya. Maka kita berusaha di MBC ini tiga yana ini kita pelajari. Misalnya kalau Munamudi, Gabi ya gelangan anak Buddhis yang kecil. Tadi ya banyak anak Gabi di sini. Nah, termasuk di sini banyak Munamudi. Nah, ini mereka menggunakan Pali ya. Jadi teks yang mereka pakai adalah Theravada. Ya, kemudian kalau ibu-ibu atau setengah lebih dewasa kita memakai teks Mahayana kalau Chue Cago. Nah, lalu Selasa di sini kita ada ngondro bersama yang memakai teks Tantra. Jadi ya kita berusaha untuk tidak menjadi ya adalah penghalang tiga yana. Ya kita bagaimana menyeberangkan dari Sarawakayana ke Mahayana, Mahayana ke Vajrayana. Ya ketika ketemu Rinpoche, saya pribadi sangat syukur karena telah ketemu satu guru yang sangat baik dan guru yang otentik. Ya, beliau bisa menyeberangkan kita pemahaman Vajrayana dengan begitu gampang, dengan begitu jelas. Ya, mungkin itu adalah satu rasa syukur yang selalu mungkin ya saya ya sampaikan ya dalam pemahaman tentang guru yoga. Ya, guru yoga ini benar-benar kita sangat bersyukur bahwa kehadiran seorang guru dan seorang guru masih hidup adalah berkah bagi kita. Ya, lalu kita tidak selalu bersandar dalam arti yang negatif ya. Jadi kita mesti membangun diri. Nah, bersandar dalam arti yang positif. Ini adalah hal yang mungkin kita perlu angkat ya. Karena guru tidak selamanya akan bersama kita. Ya, guru kadang ya bisa lebih tua dari kita. Kebetulan Rinpoche satu umur lebih muda dibandingkan Churu. Ya, jadi kalau nanti mau jalan duluan, ya mungkin saya yang jalan duluan. Ya. Kalau di sini kan beda ya, anak-anak ya belajar di sini, Churu sudah tua, mereka masih muda. Ya, pasti ya saya jalan duluan. Jadi kembali ya, kira-kira ini adalah merupakan kata pembuka bahwa ini sutra ini ada. Bagaimana mengguyur Pratima Buddha ini ada, tapi kita nggak kesampaian ya, karena beberapa hari ini saya terus lihat sutra ini seberapa banyak yang bisa disampaikan. Saya rasa ya tidak sampai 10% yang bisa disampaikan. Ya karena waktu. Jadi ya waktu itu ya datang ya pesamuan yang demikian luas. Bodhisarwa itu tidak terhitung. Ya kemudian dewa, kemudian ya naga, kemudian yaksa, gandawa, asura, garuda, kinara. Jadi ada satu hal yang guru-guru besar itu selalu pesan, kalau manusia ini nggak rajin, maka ya kita bisa kalah kadang-kadang sama naga. Kadang-kadang bisa kalah ya sama yaksa. Yaksa itu ya hantu yang sangat kokoh, kuat ya. Asura yaitu di atas, setengah dewa lah ya, setengah juga sama makhluk halus juga. Jadi mereka ya yang ini juga ada yang jahat, tapi ada yang sangat baik. Mereka sedang melatih diri. Ya, maka jangan lupa kita mesti bersemangat ya. Kalau jatuh, bangun kembali lagi. Jatuh bangun kembali. Itulah disebut ya bagaimana disebut usaha pertobatan. Ya. Kemudian ya ini
sutra ini muncul karena apa? Karena pada waktu itu ada seorang bodhisarwa namanya Qing Jing Hui Pusa. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia disebut bodhisarwa, kebijaksanaan murni. Kalau diterjemahkan ke bahasa Sanskrit mungkin ya kedengaran kurang enak didengar ya. Karena Hui itu biasanya kalau bahasa Sanskrit itu jadi mati ya, jadi agak nggak enak ya. Jadi akhirnya disebut bodhisarwa Visuddhi, mati ya. Mungkin ya baca Visuddhi mati lah ya, lebih enak. Kalau tidak nanti orang Tionghoa itu paling pantang ya. Orang Tionghoa itu kalau lahir anak bisa kongsi, jaga bisa kongsi, ya bu, sudah langsi pun bisa kongsi. Nah, ya, orang Tionghoa banyak pantang. Jadi ada seorang bodhisarwa, namanya bodhisarwa Visuddhi Meti, ya, atau Qing Jing Hui Pusa. Beliau juga duduk bersama hadirin. Kemudian timbul satu pikiran mengasihani para makhluk hidup. Ya, jadi sebetulnya kalau Anda nanti belajar Dharma, kalau Anda yang mungkin pada saat ini kesadaran belum mencapai satu titik, Anda tidak ada pikiran seperti bodhisarwa ini. Tapi ketika Anda nanti, walaupun Anda ya mungkin ya baru mulai belajar membangkitkan bodhicitta, tapi kalau Anda melatih diri, selalu kontemplasi, mungkin sesuai ya jalur ya. Mungkin ada yang belajar parita nggak masalah ya, belajar diamking nggak masalah, belajar nyemvo nggak masalah, belajar namco ngondro ya jauh lebih baik karena itu ada jalur, satu jalur yang apa namanya yang ada ujung ke ujung ya. Lalu ketika dalam praktek ini sebetulnya nanti ya pada satu masa kesadaran kita itu naik, maka kita bisa menemukan satu hal adalah kita bisa mengasihani teman-teman. Ya, kita bisa mengasihani yang lainnya. Ya, karena kita bisa melakukan satu peninjauan. Peninjauan ini muncul karena kontemplasi yang sangat mendalam. Jadi rasa kasihan itu muncul karena apa? Karena kita mengembangkan cinta kasih dan belas kasihan. Jadi bagi mereka yang mengembangkan cinta kasih dan belas kasihan itu tinggi, maka akan muncul satu kekuatan hati itu melihat teman-teman. Ada satu kata yang mungkin Anda bisa hadiahkan sama teman adalah, dalam hati kamu itu adalah sangat mengasihani mereka. Ya, kasihani mereka kenapa? Karena pikiran mereka sangat awam. Ya, seluruh tindak tanduk adalah tetap berada di 8 jalur keprihatinan dunia. Nah, mungkin kita juga di sana, tapi kita berusaha mengangkat kaki. Kita berusaha untuk menginjak kaki. Apa yang diangkat? Kenyamanan. Apa yang kita injak? Ketidaknyamanan. Justru hal-hal yang tidak terlalu enak, ya mungkin kita akan berpikir bahwa bagaimana melatih 8 keprihatinan adalah tidak menolak hal-hal yang buruk, ya sehingga kita menerima. Nah, lama-lama latihan ini dari hari ke hari akhirnya kita bisa menerima, maka kita dapat upeksa. Ya, tadi meta karuna kita sudah latih. Begitu Anda dapat upeksa, keseimbangan batin, tidak terlalu condong bahwa kenikmatan, ya. Mungkin 3 hari makan tidak enak, 1 hari makan enak. Kamu latihan begitu ya. Akhirnya upeksa ini kamu dapat. Sehingga begitu dihidangkan makanan tidak enak, kamu tidak menolak ya. Maka upeksa kamu dapat keseimbangan. Begitu dapat keseimbangan, kita juga dapat nomor 3, yaitu bermudita. Ya, jadi sebetulnya bermudita itu paling sulit. Contohnya, mungkin ya kita di sini semua belajar sama Tupten Dorji Rinpoche. Begitu ada seseorang yang sangat disayangi, kita butuh tanya kepada diri kita, apakah kita timur iri hati? Ya begitu timur isya iri hati, nomor 3, kita nggak lewat. Ya kita nggak lewat nomor 3.
Nomor 3 tak ada, maka nomor 4 itu tak ada. Upeksa. Ya, jadi semua latihan upeksa itu mendapatkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maitri, karuna, mudita. Bisa didapatkan adalah lari upeksa. Ya, jadi semua upeksa ini adalah sesuatu yang sangat susah dilatih ya. Jadi upeksa ini ada dibagi menjadi, kadang-kadang maknanya itu menjadi pelepasan. Ya, pelepasan karena sebetulnya keseimbangan ya. Keseimbangan itu artinya juga adalah pelatihan pelepasan. Fangxia. Ya, makanya ini mungkin bagian yang pelan-pelan kita butuh kontemplasi. Jadi tidak hanya berdasarkan ya mungkin ya pembacaan teori yang tanpa kontemplasi. Ya, mungkin saya selalu kasih tahu bahwa kalau Anda benar-benar mau mengerjakan PR, ngondro ini ya, bahkan ya semua bisa 3-4 jam itu nggak cukup untuk kita kerjakan. Ya, karena kita butuh satu titik ke satu titik, kita butuh kontemplasi. Ya, jadi mungkin ini himbauan saya sendiri. Kalau ada waktu, banyak kontemplasi setiap poin. Kalau tidak ada waktu, ya kita yang menengah saja. Ya, kalau benar tak ada waktu, yang singkat saja. Ya, jadi jangan sampai kita tidak kerjakan. Ya, kadang-kadang saya juga kasih yang kadang-kadang orang itu mengatakan saya hanya bisa sepenggal. Nah, saya kasih tahu daripada tidak sepenggal itu kamu kerjakan. Nanti ada waktu tambah sepenggal. Nanti ada waktu tambah sepenggal. Nah, sepenggal itu nanti semua dijumlahkan ya sempurna satu buku. Ya, mungkin ini adalah kira-kira himbauan ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi Bodhisatwa ini semua timbul satu ya. Di titik poin barisan ini adalah pikiran mengasihi para makhluk hidup. Beliau berpikir demikian. Oleh sebab apakah tata-kata memperoleh badan suci murni serta wujud laksana yang sempurna. Kemudian beliau berpikir lebih lanjut. Para makhluk hidup yang dapat berjumpa langsung dengan sang tata-kata, maksudnya sang Buddha. Dan dapat melayani serta memberikan persembahan kepada mereka. Memperoleh jasa kebajikan yang tak terhitung jumlahnya. Entah bagaimana jika sang tata-kata, pahari ni mana, persembahan serta kebajikan apakah yang perlu dilakukan agar para makhluk hidup dapat agar kebajikan mereka mempercepat pencapaian pencerahan sempurna yang tiada taranya. Ya, jadi sebetulnya hari ini kita bisa pengguyuran Pratima Buddha. Ini adalah datang dari Ching Jing Hui Pusa. Tanpa beliau berpikir untuk ini, maka hari ini kita nggak bisa melakukan disebut pengguyuran Pratima Buddha. Ya, karena seluruh sumber awal ini adalah menuju ke kenapa mau dilakukan pengguyuran Pratima Buddha. Mungkin orang biasa selalu mengatakan pemandian. Ya, pemandian mungkin agak kurang elok ya, kurang enak didengar. Bagus kita pakai pengguyuran. Ya. Nah. Lalu ini ya, karena 2.500 tahun yang lalu itu ya seorang bodhisattva itu sudah berpikir. Makanya ketika Su mengatakan bahwa kalau Anda mulai latihan, kalau Anda berhasil dalam latihan, berarti Anda muncul maitri, karuna, mudita, upeksa. Anda akan ada satu penglihatan rasa kasihan kepada siapa. Bahkan mungkin kepada istri sendiri, bahkan kepada suami sendiri. Ya, karena kadang kita dalam latihan ini, ya suhu mungkin ya di sini syukur ya. Di sini banyak muda-mudi. Mereka nikah, suami istri ya selalu bisa hadir ya. Bisa hadir kalau ketika ada kegiatan. Jadi mungkin ini adalah satu sifat mudita yang saya sangat ya senang lihat keluarga mereka. Karena dengan itu mereka bisa dapat yaitu belajar bersama. Ya, kadang-kadang ya kita nggak begitu beruntung. Mungkin suami belajar, lalu istri tidak belajar. Tapi tidak apa-apa. Untuk
Kalau orang yang ketemu demikian, saya selalu mengatakan Anda juga termasuk beruntung. Karena Anda baru bisa mengukur kemampuan latihan kamu sampai di mana. Kalau tidak, siapa berani menguji kamu? Apalagi kalau kamu kamu orang kaya. Ya, kalau kamu orang kaya, tak ada yang berani menguji kamu. Tapi kalau kamu bukan orang kaya, ya mungkin masih teman-teman berani menguji kamu. Ya, maka kalau yang paling bisa berani menguji kamu adalah istri kamu dan suami kamu. Ya, maka kadang-kadang kalau kita tidak dapat suami ya atau istri yang bisa ikut ke wihara, nggak apa-apa. Anggap itu latihan nyata. Sesudah Anda latihan 4 sifat terbatas. Seuliang sin ya, meta, karuna, mudita, upeksa, cepe, sise. Nah, Anda bisa menguji seberapa kamu punya keseimbangan menghadapi suami kamu. Ya, maka ini sesungguhnya kadang-kadang ya dharma ini ya dua mata ya. Kita bisa lihat dari sudut indah suami istri seperti di sini Ibu Ratna, Pak Heman, ya kemudian Ibu Evi sama Aldim ya, ini adalah mereka yang sangat berbahagia. Suami istri latihan, ini satu mata. Nah, andai kata kalau di sini ada yang terdapat mungkin ya suami pergi tapi istri nggak mau ikut atau sebaliknya, mungkin juga kita anggap satu mata. Ya, jadi dharma itu selalu ya punya mata cara pandang yang sangat, artinya elemen ya, sesuatu yang sebetulnya mau dari sudut mana kita bisa bicara, kita bisa dapat dharma itu. Nah, kita bisa dapat itu adalah kita butuh kontemplasi yang sangat mendalam. Ya, mungkin ini adalah hal yang penting. Nah, jadi kembali ya bahwa di baris ini beliau bertanya oleh sebab apa? Semua ingin ya. Mengapa? Apa yang bisa menyebabkan? Ya, Tathagata. Artinya Tathagata itu Buddha itu ada 10 nama, Tathagata, Sugata, Sang Bhagawa, Buddha, ya. Jadi di Mandarin itu Sujun, ya. Lalu Foko, ya. Ini ada 10 sebutan untuk Buddha. Sebetulnya kalau menurut sutra ya, di masa lampau itu malah lebih, ada 50 sebutan untuk Buddha. Jadi kalau kita dengar Tathagata itu juga sama ya, itu Buddha ya. Jadi mengapa ya Tathagata atau seorang Buddha bisa punya badan suci murni serta wujud laksana yang sempurna? Mungkin saya mau ceritakan sedikit cerita. Dulu di India ada seorang pelamar yang sangat luar biasa. Jadi pelamar ini beliau itu mau mencari seorang laki-laki yang beliau punya wujud wuxiang ya. Beliau punya wujud tubuh ini adalah seseorang laki-laki yang sangat sempurna. Karena anak perempuan beliau itu adalah sangat cantik ya. Kemudian beliau terus mencari se-India tak nampak. Suatu hari itu Buddha lewat, maka beliau tertarik dengan wujud watak Buddha. Ya, karena Buddha ada 32 tanda agung, mayor, dan 80 tanda minor. Ya, kalau dikatakan Qin Shi Huang juga ya, ada guru besar mengatakan bahwa Qin Shi Huang kenapa bisa menguasai daerah Tiongkok. Sampai hari ini Tiongkok itu Cina bisa disebut merupakan ya jasa dari Qin Shi Huang, dinasti Qin. Ya, lalu kata negeri Cina itu pun sebenarnya dari Qin ya. Qin, C-H-I-N, baru tambah A, maka disebut negeri Cina. Ya, dulunya semua ambil kata dari Qin. Karena Qin inilah, Kaisar Qin inilah yang menyatukan ya peperangan ya ratusan tahun dari Tiongkok itu. Jadi ada guru besar Mahayana itu mengatakan semua Qin Shi Huang itu dia punya ada juga tanda, tapi 30 tanda saja, kurang 2 tanda. Ya, sama dengan Buddha ketika diramal bahwa
beliau kalau tidak menjadi Buddha, maka beliau menjadi seorang maharaja. Ya sama ya. Jadi peramal ini melihat, yaitu Sakyamuni Buddha, beliau dekati. Beliau mengatakan, orang yang telah saya cari selama ini sudah berada di hadapan saya. Maka beliau ya mengajak Sang Buddha ke satu tempat. Beliau menceritakan ya. Baru Buddha mengatakan, tidak. Saya menolak permohonan Anda. Ya, karena permohonan beliau itu adalah agar Buddha itu menjadi suami dari anak dia. Ya. Jadi karena Buddha itu tolak, dia timbul satu satu niat yang buruk ya, sehingga mau mencelakai Buddha. Ya, ini kita cerita bahwa semua mau bercerita bahwa Buddha itu menana ada wujud ya, laksana yang sangat sempurna. Mungkin kalau Anda yang pernah ketemu Karmapa, baik Karmapa hitam maupun Karmapa putih ya, mungkin saya ketemu Karmapa putih. Memang ya orangnya tinggi, kulitnya bagus, ya telapak tangan bagus. Kalau secara duniawi kita mengatakan wah Karmapa putih cincin yang tahu. Ya kalau kita secara duniawi. Kalau secara Buddhis Mahayana disebut Chuangyan, agung ya. Dalam istilah Buddhis itu disebut agung. Jadi ketika ya ini di sini menceritakan bahwa Qingqing Pusa itu mau menanya, kenapa mau menanya ini? Supaya nanti kita lahir pada masa akan datang, kita punya Zhongyan Xiang, ya, wujud laksana yang agung. Maka ada orang tertentu kan, ada wanita tertentu, dia tidak terlalu cantik, tapi namanya Songhua. Ada laki-laki juga, dia tidak terlalu ganteng, tapi Songhua. Ya. Tapi ada laki-laki atau wanita yang dia cantik dan ganteng, tapi Bo Songhua. Nah, ya paling bagus adalah ganteng, cantik, dan Songhua lagi. Itulah seperti Buddha. Ya, maka disebut 32 tanda mayor, 80 tanda minor. Ya, jadi sebetulnya ya Qingqing Hui Pusa mau tanya untuk kita, ya untuk kita agar suatu saat kita kalau lahir manusia lalu Zhongyan Xiang, ya. Jadi mungkin di sini juga kepada wanita-wanita. Mungkin saya ada satu ramuan ya, bahwa kadang-kadang wanita kan suka pergi tato alis ya dan sebagainya. Ada satu hal ya, sebetulnya latihan diri atau praktik. Praktik itu akan mampu mengubah panca ya indera kita. 5 indera kita itu bisa menjadi agung. Ya, jadi Anda harus percaya bahwa sebetulnya sangat tidak bagus ya. Semua guru besar itu tidak menganjurkan untuk kita ya pergi operasi ini, operasi sana ya. Ada wanita kan tingsun 1 itu operasi 2. Ada yang tak ada tingsun ini operasi tingsun. Sesudah operasi dia malam, wah, ya. Sesudah operasi dia malam nggak bisa tidur ya. Kalau mau tidur matanya nggak bisa tutup ya. Kasihan ya. Jadi ingat ya, semua kalau operasi itu kita operasi maka kadang-kadang kita punya berkah itu bisa lari ya, berkah kita itu bisa lari ya. Jadi ini mungkin satu anjuran. Kalau Anda ingin benar-benar mengubah ya, mau mengubah kondisi panca indera tubuh, kamu praktiklah baik-baik ya. Dalam sejarah mungkin ya, kalau di tantra itu ya Isisogiya ya, sangat luar biasa, indah. Dalam sejarah Sakyamuni Buddha itu Waisaka, wanita yang hidup sampai 120 tahun, bahkan putrinya itu kalah cantik sama dia dan kalah awet muda sama dia. Ya karena Waisaka ini adalah seorang wanita yang tekun
membantu Buddha dalam penyebaran Buddha Dharma. Beliau adalah seorang perumah tangga, tapi beliau ya adalah sangat luar biasa dalam melakukan kebajikan dan kebijaksanaan. Ya, Waisaka juga sangat terkenal juga adalah turut dalam andil yang diberikan instruksi oleh Buddha dalam membenahi kehidupan biksu-biksuni. Ya, sehingga beliau juga adalah membantu menata tentang winaya biksuni. Ya, sehingga biksuni itu ya winaya 100% dibandingkan dengan yaitu laki-laki. Ya, jadi mungkin ya sebentar lagi ya Su sampaikan sampai baik ini. Yang lain tunggu tahun depan. Kalau masih hidup kita baru sambung kembali. Ya, ini ya bagian sedikit saya jelaskan dulu. Jadi ya Qing Qing Hui Pusa ya ini adalah sebetulnya bertanya untuk kita. Kadang-kadang kalau kita kontemplasi dengan mendalam, meditasi dengan mendalam, kadang-kadang kita sangat lucu ya. Semua kita sendiri tidak peduli terhadap diri sendiri. Mungkin guru lebih peduli dibandingkan kita. Ya, pedulikan kita lebih dibandingkan ya kita sendiri. Mungkin teman-teman karyana mitra. Ya, maka sering saya mengatakan bahwa sulit mengatakan karyana mitra ya. Sulit disebut karyana mitra. Karena karyana mitra adalah orang-orang yang perlu temannya itu jatuh ke samsara. Mereka bagaimana ya selalu mengingatkan atau selalu bagaimana mendukung agar teman dia itu bisa keluar dari samsara. Sehingga timbul satu rasa mengasihani. Ya, jadi ini adalah hal bagian yang mungkin Qing Qing Hui Pusa dalam hal ini adalah inginkan ya supaya kita suatu saat kita bisa mencapai badan. Kalau lahir manusia badan yang sempurna. Ya, kira-kira begitu. Ya, kemudian di sini juga pertanyaan adalah di zaman Buddha orang begitu bisa ketemu Buddha, bisa melayani, bisa memberikan persembahan. Ya, tentu hal ini bagi yang mungkin belajar Vajrayana, mungkin satu kata ya yang perlu saya berikan kepada Anda semua adalah Anda sangat syukur ya, karena dalam Vajrayana itu ya bunyinya bahwa melayani guru sama dengan melayani sekian banyak Buddha. Yaitu kalau Anda seorang praktisi yang mengerti tentang guru yoga. Maka ini ucapan apresiasi yang saya berikan bahwa Anda syukur Anda bisa melayani seorang guru. Ya, lalu secara Theravada dan secara Mahayana tentu tidak mempelajari seperti guru yoga ini. Maka di sini yang diajarkan ya, atau mungkin ya ditanyakan bahwa bagaimana sang Tathagata, artinya sang Buddha ya, sesudah ini beliau meninggal atau parinimana, maha parinimana. Lalu bagaimana orang masih bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan persembahan, ya lalu bisa ya mungkin melakukan kebajikan, lalu bisa belajar. Ya, maka inilah Qing Qing Hui Pusa dengan sangat memakai pikiran mengasihani kita, beliau bertanya. Ya, jadi ini adalah dari cara pikir mungkin Sravakayana sama Mahayana. Ya, makanya saya kasih tahu bahwa Anda yang telah berada di Vajrayana sangatlah beruntung. Anda telah bisa melayani seorang guru sama dengan melayani seorang Buddha. Ya, ini hanya ada di pemikiran Vajrayana. Ini kalau kamu bicara sama biksu Theravada, kamu kalau bicara sama biksu Mahayana, ya mungkin kita bisa ditetawain, ya, dan dianggap bodoh, gitu loh. Nah, ya kadang-kadangnya begitu ya, karena ada ya sedikit perbedaan pemahaman outer inner secret, ya. Jadi ketika kita belajar di Vajrayana, kita bisa belajar inner dan secret, ya. Ketika kita belajar di Mahayana, mungkin bisa di outer dan inner, ya. Ketika kita belajar di Theravada, mungkin Mahayana menyebut itu outer, ya. Lalu sebutan ini kadang-kadang juga begitu kita bicara outer inner secret,
ada juga yang bisa alergi terhadap 3 kata ini. Ya, jadi memang nggak gampang, nggak sulit ya. Maka ketika kita bisa duduk di sini, bisa mendengarkan outer inner secret, bisa menerima bagi suhu akan mengucapkan selamat kepada Anda karena Anda tidak alergi. Ya, karena kalau alergi Anda butuh habis waktu, butuh habis uang pergi berjumpa dokter. Ya, mungkin ada sisa 30 menit. Ya, suhu tidak mau buru lagi makalah ini. 30 menit ya saya serahkan kepada MC ya untuk membantu ya. Ya, silakan Andi ya. Oh ya. Baik, Mitofo. Bagi yang punya pertanyaan, silakan raise hand ya. Baik, di sudut kanan. Silakan. Suhu mau tanya Suhu. Sudah. Silakan Susyong Acai. Suhu menurut ajaran Mahayana, Iya. peristiwa penting Buddha itu apakah terjadi pada bulan yang sama? Ya. Kalau menurut apa ya, maksudnya referensi selama ini kan dikatakan gitu. Tapi ya saya tidak tahu ya Kang. Sekarang kan banyak, maksudnya akademik ini suka meneliti kembali. Jadi ya para akademik ada sebagian juga tidak, katanya juga bukan waktu yang sama ya. Makanya sebetulnya ya ini sama tidak sama juga sebetulnya ya bagi saya sendiri ya nggak terlalu apa ya. Paling inti itu adalah sebenarnya Buddha mengajar kita keluar dari samsara, itu yang penting ya. Jadi memang ada 2 kelompok yang masih berdebat tentang permasalahan ini ya, kira-kira begitu. Boleh bahas. Baik, ini ada pertanyaan dari Susyong Gunawan Chandra. Silakan ya. Amitofo Suhu. Kenapa Rupang Sakyamuni yang diguyur air telunjuknya hadap ke atas? Agon ya? Iya, Agon. Agon? Ya, Suhu. How are you? Orang kampung tak suka dengar how are you loh. Jadi, kenapa? Karena kalau how are you hilang salah tangkapi loh. Why are you gitu loh. Nah, musab itu minyak kelapa. Ya menunjuk ke atas kan. Beliau itu ingin langit sebagai saksi bahwa beliau telah lahir kembali. Ya, lalu kalau di dalam teks mungkin ya Srawakayana ya sama Mahayana itu ada mungkin lebih ke Srawakayana lah ya. Beliau mengatakan bahwa ini kelahiranku yang terakhir. Tapi kelahiranku yang terakhir mungkin ya pemahaman ini kan berada di tahapan Srawakayana. Kalau di Mahayana kan beliau begitu mahaparinimana ya, artinya beliau meninggalkan dunia ini dan beliau juga meneruskan ke satu alam yang lain. Ya, jadi ketika doktrin seperti ini kita harus pahami bahwa ada kelanjutan. Ya, doktrin yang lebih awal untuk mungkin ya orang yang lebih umum ya, kemudian nanti pelan-pelan lanjutan ini lebih mendalam tentang emanasi lagi kan. Jadi ketika mungkin ya di Srawakayana kita itu bisa belajar ya simpel aja, Sakyamuni Buddha itu ke dunia ini mungkin yang kita kenal itu hanya dunia kita ya. Kalau di dalam Brahmajala Sutra itu yang mengenal bahwa Sakyamuni Buddha itu ada di
merata tempat dunia yang berbeda. Ya, jadi Sakyamuni Buddha itu bukan satu, tapi banyak sekali beliau emanasi ke tempat yang lain. Ya, jadi secara tes yang kita dapat dari waktu sekolah itu beliau ada penyataan bahwa inilah ya kelahiranku yang terakhir di dunia. Ya, maksudnya dunia kita. Karena dunia kita ini kan hanya 1000 Buddha, 5 Buddha yang memberikan pengajaran, 6 Buddha Sawajrayana. Secara umum hanya 5 Buddha. Jadi secara Wajrayana ada 6 Buddha, yaitu Guru Pama Sambhawa, yaitu lebih spesial, harus mempelajari lebih mendalam. Lalu jumlah keseluruhan ini adalah 1000 Buddha. Ya, maka dunia ini kita bertahan kira-kira ya untuk 1000 Buddha ini. Kemudian evolusi akan ada dunia perusakan dan dunia yang baru. Kira-kira begitu. Ya, Guan ya. Amitofo. Amitofo suhu, sisi. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Langsung. Ya. Silakan raise hand. Oh, Suhu, tanya lagi. Ya, silakan. Suhu, keajaiban kelahiran Buddha itu yang bisa berbicara dan melangkah itu adalah simbol atau nyata? Kalau secara emanasi khasnya nyata. Karena Guru Pama Sambhawa itu bahkan lahir seperti ya dari itu ya, seperti contohnya Sukawati ya. Beliau lahir dari teratai tanpa dari rahim ibu ya. Lalu kalau Sakyamuni Buddha kan lahir juga bukan biasa, bukan dari rahim, tapi di sesar ori dewa. Ya, jadi ilmu sesar itu ya pada zaman ini ya baru dikenal ilmu sesar. Padahal 2500 tahun yang lalu itu sudah ada ilmu sesar. Cuma dewa itu nggak ngajak sama manusia. Ya, makanya manusia nggak bisa sesar. Jadi masalah itu berjalan atau tidak. Ingat ya, cerita Guru Pama Sambhawa itu beliau lahir dari teratai. Diambil oleh itu ya Raja Indrabudi. Nah, dari cerita ini dua ini kita bisa kaitkan bahwa ini bukan simbol, tapi kadang-kadang para biksu ini mungkin yang belajar lebih outer itu lebih menyatakan itu sudah simbol. Ya kira-kira begitu, Romo Atai. Ya, dengar saya. Baik, silakan selanjutnya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Itu kan pertanyaan baik. Silakan selanjutnya seputar mungkin kelahiran Buddha Sakyamuni atau tentang yang tadi sudah jelaskan tunggu yang Pratima Buddha. Kecuali sudah Ini ada pertanyaan dari ya, baca. Pertanyaan dari Saudara Stephen Lu, Amitofo Suhu. Saya mau tanya tentang Nibbana. Apakah kita bisa naik ke Nibbana, Suhu? Stephen Lu ya. Bisa sapa Stephen Lu biar kita tahu Stephen Lu yang mana. Stephen ya. Stephen Lu kalau Coba muatkan Stephen Lu. Ya. Siapa yang tanya? Wah, ini nirwana ini bagaikan tangga ini ya bisa diinjak. Oh, anak kita ya. Oh, oke. Ya. Stephen Lu itu jangan belajar dulu tinggi-tinggi ya. Belajar Anagabi punya makalah dulu. Jangan belajar makalah sampai kamu mau injak. Nirwana itu kayak tangga aja. Oke, ya, belajar material anak-anak Gabi dulu. Terima kasih Anda sudah bertanya. baik. Silakan yang lain. Ya, Pertanyaan dari Saudara Evander Kusuma, ya. Saudara Along.
Amitofo Suhu, Amitofo semuanya. Ya. Saya izin bertanya, ketika kita melakukan pengguyuran Pratima Buddha, apakah ada mantra khusus yang harus kita ucapkan? Mantra itu mungkin untuk guru ya. Saya rasa ya kita nggak usah terlalu apa. Walaupun mungkin di Mahayana kita bisa dapat ya. Tadi Rinpoche bahasa itu ya ada satu mantra pembuka ya. Jadi saya kira nggak usah lah ya. Maksudnya kita cukup. Kalian boleh nyanyi itu kan. Wajing komucu dulu lah kan. Itu syair untuk melakukan pengguyuran Pratima Buddha. Ya, supaya sambil melakukan tentang syair itu. Ada 4 baris yang ditulis untuk ya kita melakukan pengguyuran Pratima Buddha. Saya rasa sudah pakai itu sudah boleh. Ya, kecuali ya mungkin ya event itu yang mau digundulkan ya nanti ya mantra itu boleh dibaca. Silakan selanjutnya. Ada pertanyaan lain? Yang tidak berhubungan dengan topik juga boleh. Ada pertanyaan dari Tanya lagi Suhu. Boleh. Waktu kita pengguyuran di Pratima itu apakah bagian bahunya saja atau bisa kepalanya Suhu? Apakah kita visualisasi diri kita juga dimandikan juga, dibersihkan kotoran batin tuh? Kalau pengguyuran ini memang mungkin di sutra ada cerita ya. Jadi sebetulnya beberapa hal bisa kita ambil simbolik lah ya. Waktu Buddha lahir ini kan melangkah 7 langkah ya. 7 langkah ini kan sebetulnya kalau lebih lengkapnya itu ya dia ada ke 4 arah ya. Tapi selama ini di sekolah kita hanya belajar 1 arah. Jadi ketika beliau melangkah, itu juga ada pengguyuran dari langit, dari para dewata. Ya, itu melambangkan beliau adalah jernih, bersih, cing-cing. Ya, kemudian mungkin ini hal yang bisa kita visualkan. Bisa kita visualkan dalam pengguyuran Pratima Buddha ini. Ya, lalu kita boleh mengambil setelah itu kita boleh ambil air. Ya, saya mungkin agak lupa ya. Kalau tidak salah pakai jari tengah ini. Ambil air, taruh di kening sebagai lambang pemberkahan. Ya, lalu di sana semua masih banyak penjelasan. Cuma kita nggak sampai di sana ya. Kira-kira ini bagian yang mungkin ya bisa saya berikan ya Romo saya. Oke. Suhu, ini ada pertanyaan dari Susyong Gunawan Chandra. Amitofo Suhu, kenapa setiap hari Waisak dilakukan pengguyuran Rupang Buddha Sakyamuni? Waisak. Ya. Waisak kita melakukan pengguyuran Pratima Buddha. Itu ya semua lebih ke mungkin ya Mahayana ya, sama ke Vajrayana ya. Jadi saya tidak tahu teks Theravada ini ada pengguyuran tentang Pratima Buddha atau tidak ya. Jadi sebetulnya kalau pengguyuran Pratima Buddha ini harusnya mengikuti lebih wawasan tentang Sutra Mahayana. Kira-kira mungkin begitu ya. Jadi Waisak ini kan berhubungan dengan 3 peristiwa. Lahir, mencapai kesucian, dan beliau Mahaparinimana. Ya, jadi 3 peristiwa ini kan karena kaitan dengan kelahiran. Pengguyuran Pratima Buddha ini, sebetulnya pengguyuran Pratima Buddha ini tidak mesti yang kecil ini ya. Tapi ya, karena ya ini menjadi satu budaya. Budaya ini kalau tidak salah ya pada abad ke-8 itu sangat dibudayakan. Saya agak lupa daerah yang mulai membudayakan itu apakah India Utara atau apa. Ya, sejak abad ke-8 pengguyuran Pratima Buddha ini mulai. Jadi bentuknya sebetulnya pengguyuran Pratima Buddha ini adalah mengambil sutra ini. Karena sutra ini masih banyak penjelasan bagaimana kita bisa mendapatkan tubuh yang mirip seperti Buddha. Cara latihan seperti itu.
Ya, ada diajarkan cara-cara latihan bagaimana, itu masih panjang ya. Jadi saya sudah perhitungkan bahwa waktu ini pasti nggak sempat untuk diceritakan. Ya, itulah kira-kira kenapa Waisa itu pengguyuran Pratima Buddha. Ya, jadi kira-kira mungkin Theravada harusnya tak ada. Cuma budaya ini kan sudah menyentuh banyak, sudah tidak nampak tradisi lah. Cuma itu jauh lebih bagus ya. Kita berusaha untuk tidak membedakan Theravada, Mahayana, Vajrayana secara mungkin ya hal yang negatif ya. Tapi secara mungkin doktrin kita sangat perlu pahami. Ya, misalnya ketika sakit perut mau makan obat apa? Ketika kepala pusing mau makan apa? Jadi tidak boleh salah makan obat, kan itu bagian yang sangat penting. Ya, 3 macam obat ini kita pelan-pelan bagaimana meramu untuk menghancurkan ya 5 ya racun dalam tubuh dengan cara metode yang berbeda. Ya, kira-kira begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari CC Suhu. Saudari Sujono. Iya. Amitovasu, bagaimana cara yang benar memandikan rupang Buddha? Mulai dari bagian bahu atau atas kepala. Karena saya lihat ada yang dari kepala dan ada yang dari bahu. Ya. Ini ya mungkin tidak ada satu standarisasi ya, karena di sana sih sebetulnya yang diguyur dulu bisa saja kalau orang tidak mampu membuat kuda. Maka di sutra ini ada mengatakan kita menulis ayat Dhammapada atau sebuah syair, kemudian kita lipat-lipat ya, kita mungkin kalau zaman sekarang kan ada plastik, maka masukkan ke plastik ini. Kemudian kalau kita nggak mampu buat stupa, itu dari batu itu kita susun aja. Lalu syair ini kita taruh di atas batu ini, kemudian kita tutup-tutup kayak bentuk satu stupa. Kemudian kita guyurkan ya dari atas stupa ini ke bawah. Ya, jadi ini salah satu sebetulnya pengganti pengguyuran Pratima Buddha. Jadi di sana juga ada dikatakan penjelasan bahwa kalau orang tidak sanggup membuat seperti itu, contohnya. Lalu ya karena mungkin ya kalau saya pribadi sendiri ya, ini mungkin ya bukan satu kesepakatan. Kesepakatan ini mungkin kita bisa cari guru yang lebih tua. Mungkin mereka akan lebih tahu. Ya, kalau saya rasa Indonesia guru tua sudah tak ada ya. Kita butuh carilah ke luar negeri guru yang tua Mahayana yang lebih memahami. Kalau saya sendiri lebih tidak suka dari kepala ya. Saya mungkin dari kedua bahu dulu. Ya, biasa dari bahu kiri dulu, baru bahu kanan. Ya, bahu kirinya Buddha, baru bahu kanan. Ya, baru biasa nanti ya dari kepala. Ya, kepala ini kan kita mengikuti tadi mengatakan bahwa pengguyuran dari alam dewa. Ya, menandakan bahwa beliau adalah tidak diliputi oleh noda. Ya, mungkin satu cerita lah tentang Vimalakiti Nirdesa. Ya, itu di zaman lampau bahwa waktu Vimalakiti ini sedang sakit. Jadi sebetulnya beliau tidak benar-benar sakit ya, karena untuk menyeberangkan para arahat yang Sravakayana ini mau ke Mahayana ini sulit. Maka Vimalakiti ini ada seorang perumah tangga ya, seorang yogi perumah tangga. Tapi beliau punya kekuatan, itu disebut juga ya Buddha hidup. Kemudian ya beliau menyatakan beliau sakit. Maka Buddha mengutus entah 500 arahat ya, atau 50 lah arahat, itu saya angka kurang terlalu ingat, harusnya 500. Mengunjungi Vimalakiti. Ya, jadi ketika mengunjungi beliau bangun, lalu beliau mulai ingin membabarkan Dharma. Karena Vimalakiti ini ya adalah penyeberang tentang jalur Mahayana.
Jadi ketika beliau duduk, itu singgasana pun terbentuk sendiri dan semua ya unik sekali ya. Kemudian dari langit itu turunlah, yaitu bunga mandrawa. Jadi bunga mandrawa ini yang turun dari langit ini jatuh ke tubuh arahat. Ya, tubuh arahat ini kalau tidak keluar kan mereka masih buka seperti suhu setengah. Ya, itu tanda menerima dharma. Ya, tidak sombong gitu tandanya ini. Jadi ketika bunga mandrawa ini jatuh ya, bercucuran dari langit itu, arahat ini masih lengket di tubuh. Karena arahat ini walaupun beliau telah melatih satu kesempurnaan yang sangat luar biasa menjadi arahat, tapi masih ada titik ya, yaitu kemelekatan, mungkin ya kekosongan yang kecil ada. Ya, jadi masih akhirnya ini lengket. Tapi Vimalakirti ini adalah seseorang yang sudah sampai pada pemikiran sunyata. Ya, beliau karena cukup luar biasa dalam menyampaikan tentang sunyata atau prasnya paramita atau Phawajing juga ya. Beliau lebih ke sutra kebijaksanaan. Sutra kebijaksanaan semua kan masuk prasnya paramita. Jadi jatuhnya ke tubuhnya Vimalakirti itu tidak lengket, tapi langsung meluncur ke bawah. Ya, jadi ini kita bicara pengguyuran bunga. Zaman Buddha juga budaya juga demikian ya. Artinya Buddha juga diguyuti berbagai macam aroma dan sebagainya. Kalau tidak salah itu aroma itu ya yang ya itu ada 6 aroma ya atau 7 aroma. Mungkin ya nanti kita terusnya mempelajari lebih lanjut di sutra ini ada dikatakan ya. Jadi di Buddha itu tidak lengket ya, meluncur ke bawah. Itu artinya tanda pencapaian kesucian. Nah, mungkin kira-kira itu Romo ya. Jadi kalau Romo tanya saya standar, mungkin karena saya belum pernah mendapatkan pendidikan standar mana yang digunakan. Cuma berdasarkan karena penghormatan. Mungkin ya saya sendiri bukan Buddha. Mengguyurkan saya nggak berani dari 2 bahu dulu, baru dari langit gitu. Ya Romo luar biasa. Oh Sunti bukan Romo kan Romo Edi ya. Oke, Sunti ya. Ya Sunti luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Suryani. Apa arti bagi kita yang melakukan pengguyuran Pratima Buddha? Melakukan ya, mungkin sedikit ya, saya kasih tahu ada 15 berkah. Baca sekali lagi. Amitofo Suhu, apa arti bagi kita yang melakukan pengguyuran Pratima Buddha? Iya, oke. Sebentar. Cari. Nah, ini mungkin bisa menjadi makna dari kita kenapa kita mau melakukan pengguyuran Pratima Buddha. Jadi di sini ada dikatakan kalau kita melakukan seperti dari atas sampai bawah ya, karena kita belum jelaskan dari atas sampai bawah. Ya bahwa karena selain pengguyuran Pratima Buddha ini masih ada hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi mungkin saya baca ini kira-kira sedikit. Ya, jadi ada 15 macam berkah atau pahala, kebajikan serta keagungan bila kita melakukan persembahan atau pengguyuran ini dengan lengkap dengan baik. Ya, salah satu adalah akan ada sering rasa malu dan takut untuk berbuat jahat. Ya, jadi ketika kita melakukan pengguyuran Pratima Buddha bisa muncul karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita buat salah itu tahu malu dan tahu takut. Ya, maka orang yang melakukan pengguyuran Pratima Buddha itu ada chan hui xin, rasa
pertobatan, penyesalan. Karena nggak gampang ya, kita hidup ini kenapa latihan terus tidak sadar-sadar. Bahkan kita sangat sulit ya, bahkan beberapa orang yang terlalu banyak kena biksu. Mereka mungkin lebih, selalu pikirannya mungkin ya, saya latihan lebih baik daripada biksu itu. Ya, itu banyak. Jadi sebetulnya canhui sini ya, rasa penyesalan pertobatan, takut dan malu ya dalam Theravada begitu. Itu tidak muncul. Ya, ini adalah kira-kira bisa menjadi makna 2. Akan meningkatkan ketenangan pikiran dan keyakinan. Ya, jadi sesudah kita mungkin melakukan pengyuruan, mungkin kita bisa visual bahwa dengan ya batin yang tidak ternoda. Batin yang tidak ternoda itu adalah body. Ya, body ya sama dengan kita bisa praktik bodhicitta. Bodhicitta kita bisa praktik paling gampang adalah 4 sifat tak terbatas. Ya, maka dengan 4 sifat tak terbatas, upeksa, kita mendapatkan yaitu nomor 2, meningkatkan ketenangan dan keyakinan. Kalau kita tenang, keyakinan sendiri akan kuat. Ya, jadi terutama ya dalam guru yoga itu ya keyakinan terhadap guru. Ya, jadi kadang kita sudah tidak terlalu yakin sama guru. Kenapa kita tidak yakin sama guru? Ya bukan guru punya masalah sama kita. Karena ketenangan kita itu terganggu. Ya makanya saya tidak bisa langsung ya kasih 15 ini selesai. Kira-kira ini adalah manfaat, ya manfaat guna. Kira-kira sama dengan untuk apa artinya kita mengikuti Pratma Buddha. Masih ada sisa 4 menit, bisa Anda memanfaatkan untuk 1 orang untuk melakukan tanya jawab. Ya silakan. Ini ada 3 pertanyaan tuh. Ya silakan. Dari Christina. Kita tambah sedikit. Amitabha Suhu izin bertanya, saat lahir Pangeran Siddhartha berjalan 7 langkah di atas teratai. Apakah sebagai simbol atau ada bagaimana Suhu? Ini pertanyaan ASEAN ya. Christina. Ini sama dengan Atai loh. Nah, Anda Romo Atai tadi tanya ini loh. Tadi kita mengatakan ya, mungkin beberapa bante, beberapa suhu bisa menyatakan itu adalah simbol. Karena belajar Dharma ini sulit ya, masih belajar outer inner secret. Kalau seseorang bisa sampai, seorang guru menyampaikan kita sampai outer inner secret, maka sebetulnya banyak fenomena. Dulu kalau kita baca di kitab sutra, kita itu sangat tidak puas. Dan sangat tidak percaya, ya semua bukan tidak puas, tidak percaya bahwa ada fenomena begitu. Tapi nanti ketika Anda kalau beruntung, Anda bisa benar-benar memasuki ajaran Vajrayana dengan ya mungkin jalur kehidupan Anda ada hubungan dengan praktik masa lampau. Maka ya buahnya seni-seni. Makanya kan kenapa itu bardo di dalam Nyingmapa itu dibagi menjadi 6. Ya, bardo kita akan hidup menunggu mati. Ini adalah satu bardo. Dan ketika meditasi kita ada bardo lagi kan. Ketika tidur kita bermimpi kan ada bardo. Nah, itu dalam Vajrayana ya kita mau cerita bahwa wujud dari terata ini nyata atau tidak nyata. Jadi kalau Anda yang tidak mungkin belum bisa oleh guru nyampaikan sampai ke dalam jalur inner dan secret, mungkin kita nggak pernah bisa seperti itu ya. Jadi kalau untuk mempercayai ini agak sulit. Makanya sebagian biksu itu akan menerangkan ini simbol saja. Ya kalau ya bagi Suya simbol mungkin yang menerangkan awal di outer dan di inner di secret ya itu bisa nyata. Ya, karena bagi Buddha kalau yang seperti gini-gini kecil itu yang nggak bisa muncul. Beliau masih bisa disebut Buddha. Ya, makanya kadang-kadang para biksu-biksu yang agak akademik itu sampai meragukan sutra. Jangankan bicara tantra. Meragukan sutra yang ada oleh Buddha. Bahwa sutra itu Buddha yang babarkan atau para
praktisi di zaman Buddha itu, apa namanya, Brahma ya, Brahmana, para Brahmana, yang merumuskan, karena banyak hal yang begitu. Apalagi kalau masuk ke dalam sadhana Vajrayana, mereka juga mengatakan, itu kan banyak dewa itu. Mereka tidak mengenal itu Daka, Dakini, Idam ya. Mereka itu mungkin bercampur aduk dengan itu ajaran Brahmana. Ya, maka pada akademik, kita selalu bicara akademik sama praktisi. Ya, maka akademik harus praktisi. Kalau akademik bukan praktisi, maka mereka bisa membuat satu buku komentar yang baru bahwa ini tidak tepat. Ya, jadi kalau saya yakin itu adalah sendiri ada. Memang bukan simbolik. Ya, jadi ya tergantung Anda beruntung ya sampai di mana penjelasan oleh seorang guru. Ya kira-kira begitu. Mungkin kita tambah waktu sedikit ya. Masih habiskan 2 pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari Suje Apen dan Yanto Susyong. Ya. Ami Toko Suhu. Apakah Suhu boleh menjelaskan tentang Buddha Siddhartha Gautama adalah Buddha keberapa bagi semua umat manusia yang sekarang? Terima kasih Suhu. Oh. Apen ini pertanyaan satu, tapi jawaban bisa banyak ya. Karena urutan ini ada urutan sutra. Ya, jadi ada urutan-urutannya. Jadi kalau secara mungkin kasar saja, dunia kita ada 1000 Buddha masa saat ini. Ya, jadi Sakyamuni Buddha ini adalah merupakan keempat. Ya, jadi keempat. Nanti kelima, sebetulnya kelima secara tantra itu sudah, yaitu Guru Pamasambhawa. Lalu keenam adalah Maitreya. Tapi secara umum hanya mereka meyakini, karena mereka tak mengerti tentang Guru Pamasambhawa, mereka langsung loncat. Nanti Buddha yang kelima adalah Maitreya. Ya, jadi yang 1000 ini nggak hitung dulu ya. Maksudnya kan semua dia ada urutannya. Urutan yang kemarin juga ada buat satu skema. Kebetulan saya dapat Mandarin, saya terjemahkan. Kemudian skema 1000 Buddha itu ya saya entah lari kemana ya. Lalu ada juga satu skema yang lain lagi, yang Theravada. Ya, itu hitungan dari entah di Pangkara Buddha atau apa. Jadi Sakyamuni Buddha itu berada entah di urutan 28 atau apa, kalau tak salah ingat. Jadi yang umum saja ya, umum bahwa dunia ini ada 1000 Buddha. 1000 Buddha ini kita tak usah tanya siapa-siapa dulu. Ada namanya itu ada, semua ada. Jadi di dunia ini ada 5 Buddha yang akan memberikan dharma. Ya, yaitu Sakyamuni Buddha yang keempat. Nanti Maitreya Buddha yang kelima. Ya, ini semua pelajaran SD dulu. Nanti campur 1000 Buddha itu pelajaran SMA. Kira-kira begitu. Ya, apa ya? Sama. Apa? Pertanyaan selanjutnya tuh dari Susyong Asai. Kami Toko Suhu. Ya. Para praktisi bodhisattva di ajaran Mahayana beraspirasi merealisasi menjadi sama Sambuddha atau Buddha di tingkat apa? Sama Sambuddha? Atau Buddha tingkat apa? Sama Sambuddha ya tingkatnya. Ya, sama Sambuddha itu tingkatnya. Kemudian kemarin saya tanya kepada Rinpoche lah, bahwa apakah praktik Vajrayana memang kita juga mencapai sama Sambuddha? Ya, Rinpoche-nya menjawab, ya, sama Sambuddha. Ya, selesai. Ada pertanyaan dari Michelle Aurelia Yapinka. Boleh. Tapi beliau bertanya, ya, apakah boleh dijelaskan lagi tentang Dharma yang diberikan Rinpoche tadi? Untuk menjelaskan Dharma yang oleh Rinpoche, Suhu tidak mampu. Ya, ini kita mau mengingati ya, nanti jam sekian itu ada detik-detik Waisak. Silakan ya, baca yang kuat kok, Suhu yang baca kuat. Detik-detik Waisak di jam 18, jam 18 menit ke 13 detik ke 30. Baca sekali lagi yang kuat. Detik-detik Waisak tahun ini adalah jam 18 atau jam 6 sore, menit ke 13, detik ke 30. Oh, iya. Ya.
Nah, kita sebelum tutup ya, kita sama-sama menggatrakan Ifo Sanci. Ya, bagaimana mungkin ada yang belum kenal, ya, ada yang belum kenal, maka ya kita menggatrakan satu mungkin kamera di Ifo ya, yang incing sama apa di kanan kiri. Kita sama-sama menggatrakan ini, lalu sama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, sudah itu kita tutup sesuai dengan waktunya. Ya, jadi ini mungkin ya satu gatrah yang biasanya dipakai Mahayana dalam memandikan atau mengguyur Pratima Buddha. Kita gatrah bersama. Mungkin tak usah di mute ya kalian supaya nggak kacau. Kita gatrah bersama ya. Semoga nanti Anda bisa mencari di internet ya. Ifo Sanci. Ifo Sanci. Ifo Sanci. Di mute aja ya. Wah, Jin Guam Mo Sula. Jin Guam Mo Sula. Jin De Zhuang Yan Gong De. 哦，做众生的生活，从真如来听法身，我今观摩祖如来，心的庄严功德。 哦，做众生的生活，从真如来听法言教大当主。 Semoga dengan pengyuran Pratima Buddha, kami limpahkan jasa kepada seluruh makhluk hidup, kepada Dewa Tanah terdekat, kepada makhluk-makhluk yang berselimutan, musuh-musuh yang selimutan, kepada
kepada leluhur, kepada sanak keluarga yang sedang mengalami sakit, kepada makhluk-makhluk yang menderita, kepada makhluk-makhluk yang tidak bertuan, kepada mereka yang tidak menemukan makanan bisa menemukan makanan, kepada mereka yang sakit bisa menemukan obat, kepada mereka yang tidak menemukan perumahan mereka bisa mendapatkan papan, pangan, sandang. Semoga para peserta bisa melimpahkan jasa ini kepada yang membutuhkannya. Semoga pengurus wihara, pengurus harian maupun pengurus yayasan dan jajaran-jajaran di bawahnya, kami limpahkan jasa ini. Tatyata gati-gati para sam gati swaha. Tatyata gati-gati para sam gati swaha. Tatyata gati-gati para sam gati swaha. Tatya Amitabha. Thank you.